Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2740 tidak bahagia lagi. Setelah mencabut kendali, segera tinggalkan Kabupaten Qinglong dan pergilah ke pinggiran kota agar siap setiap saat. Setelah Gu Lingjing menyelesaikan instruksinya, para goblin di bawah komandonya segera berbalik dan pergi. Para peri iblis lainnya pun berbalik dan mulai memberi perintah kepada para iblis yang ada di bawah komando mereka. Mungkin kurang dari 20 menit berlalu, ditemani pasukan manusia yang kembali memasuki kota kabupaten. Li Fugui melambaikan tangannya. Semua peri iblis memerintahkan para peri dan monster yang berada di bawah komando mereka untuk melepaskan kendali mereka atas umat manusia. Bagi warga yang tinggal di Kabupaten Qinglong, kurun waktu belakangan ini seakan-akan mereka telah lama bermimpi. Tetapi tidak seorang pun dapat mengingat apa isi mimpinya untuk sementara waktu. Setelah Li Fugui yakin bahwa semua monster telah mundur dari Kabupaten Qinglong, dia langsung merasa lega. Duduk di atap Hotel Qinglong, Li Fugui menatap ke kejauhan dengan tatapan rumit di matanya. Setelah beberapa peri iblis mengeluarkan bawahan mereka, mereka semua kembali ke Li Fugui. Melihat Li Fugui duduk di tepi atap tanpa berkata apa-apa, para iblis dan peri itu pun tidak berani maju untuk mengganggunya, melainkan hanya menatap Li Fugui. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara yang familiar dari belakang Li Fugui, "Bos, kenapa Anda duduk di tepi atap?" "Haha, apakah Anda berencana untuk melompat dari gedung?" Orang yang berbicara tidak lain adalah Suetu. Suetu awalnya menjaga tambang. Namun, ketika dia melihat bahwa ras manusia di sekitarnya telah kembali ke keadaan semula, dia tahu bahwa Li Fugui pastilah yang mengalahkan ras iblis. Untuk memastikan dugaannya, dia meminta Sanyang untuk tetap berada di tambang, sementara dia dengan cepat mengalirkan energinya dan terbang ke Kabupaten Qinglong. Setelah Li Fugui berangsur-angsur sadar kembali, dia berdiri dan menatap Suetu, dan tak dapat menahan senyum padanya. "Haha, apakah aku perlu melompat dari gedung sekarang?" Suetu sudah datang ke Li Fugui. Dia pertama kali melihat ke sekeliling pada peri iblis yang berdiri di sekitar Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos, mengapa aku belum pernah melihat ini sebelumnya?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Mereka adalah peri iblis yang datang ke Kabupaten Qinglong kita kali ini." Mata Suetu membelalak, dan dia menatap iblis-iblis di sekitarnya dengan tak percaya. Setelah beberapa detik terdiam, dia segera bertanya kepada Li Fugui, "Bos, jadi iblis-iblis ini telah ditangkap olehmu?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak dapat dikatakan bahwa mereka telah ditangkap. Kita hanya dapat mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berkata kepada gadis mayat di sebelahnya, "Kakak gadis mayat, kau harus tinggal di Hotel Qinglong selama 1 atau 2 hari ke depan. Dan pemimpin sekte Tianying, kau harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan kembali ke desa bersama Suetu nanti." Ya, sudah keluar dalam jangka waktu yang lama. Li Fugui sudah lama tidak bertemu wanita seperti Li Xiuling dan Gao Yunru. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan klan iblis dan Raja Iblis. Akan menyenangkan untuk meluangkan waktu 1 atau 2 hari dari jadwal Anda yang padat untuk pulang ke rumah, duduk, makan bersama gadis-gadis ini, dan bersantai. Namun yang tidak diduganya adalah setelah mendengar hal ini, Si Ji dengan marah menghampiri Li Fugui, mengulurkan tangannya, dan mencengkeram pergelangan tangan Li Fugui. "Kakak Fugui, jika kamu tidak mengajakku saat kembali kali ini, aku akan sangat marah."
Kamu tahu, jika aku marah, akibatnya akan sangat serius. Li Fugui menghela napas dan berkata, bukankah aku takut kamu akan membuat masalah setelah bertemu gadis lain? Si Ji berkata, Saudara Fugui, apakah kamu sudah lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Saat aku bertemu dengan para suster, aku akan meyakinkan mereka dengan kebajikanku. Penguasa iblis hati Zen dan para peri iblis di dekatnya sebenarnya masih belum dapat memahami bagaimana Ratu Iblis, Nyonya Mayat, dapat jatuh cinta pada manusia biasa seperti Li Fugui. Meskipun Li Fugui sudah berada di puncak ras manusia, anak ini hanyalah anggota ras manusia. Tetapi, menghadapi situasi ini, mereka tidak dapat menemukan jawabannya dan tidak dapat bertanya. Li Fugui masih ragu-ragu. Si Ji melanjutkan, lagi pula, bukankah kalian manusia punya pepatah? Menantu perempuan yang jelek tetap harus bertemu dengan mertuanya. Tentu saja, meskipun aku tahu orang tuamu meninggal muda, bukankah kau masih punya saudara perempuan? Aku wanitamu sekarang, dan aku telah mengikutimu ke Kabupaten Qinglong. Tidakkah kau ingin mengajakku bertemu dengan saudara perempuan kita? Li Fugui terdiam. Buka mulutmu. Dia menatap mayat gadis itu lama sekali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah terdiam sejenak, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, baiklah, oke, tidak bisakah aku mengantarmu kembali? Roh ginseng kecil itu juga mendatangi Li Fugui dan bertanya, Guru, bagaimana dengan saya? Anda berkata bahwa Anda akan selalu menjaga saya di sisi Anda. Li Fugui menghela napas dan berkata, baiklah, jangan berdebat lagi. Kali ini saat kita kembali ke desa Xiaoxi, Si Ji, Wan Hua, dan Xiao Rensen, kalian bertiga harus ikut denganku. Penguasa kota Wan Hua menangis kegirangan dan bahkan mulai menyeka air matanya secara diam-diam. Lagi pula, dia tidak menyangka Li Fugui akan memperlakukan setiap gadis di sekitarnya dengan begitu adil. Setelah mengetahui bahwa Nona Mayat telah menjadi wanita Li Fugui, penguasa kota Wan Hua merasa tidak ada kemungkinan baginya dan Li Fugui bisa bersama di masa mendatang. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia telah menyerahkan dirinya kepada Li Fugui. Itu benar. Li Fugui menatap tuan kota Wan Hua yang tengah menyeka air matanya, lalu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu menangis?" Penguasa kota Wan Hua mengangkat kepalanya, matanya penuh kebahagiaan, dan berkata, "Tidak ada. Tidak ada, aku hanya bahagia." Pada saat ini, Si Ji berkata kepada penguasa kota Wan Hua dengan bangga, "Wan Hua, jangan berdebat denganku. Jangan pernah berpikir untuk memanggilmu kakak di masa depan." Penguasa kota Wan Hua berkata cepat, "Yang mulia terlalu khawatir. Saya tentu tidak berani bersaing dengan Yang mulia untuk mendapatkan bantuan Anda." Li Fugui berkata kepada Si Ji dengan wajah serius, "Kakak Si Ji, sudah berkali-kali aku katakan kepadamu, karena kamu berniat untuk tinggal bersamaku di antara umat manusia, maka selanjutnya, kamu harus mempelajari peraturan umat manusia." Meskipun penguasa kota Wan Hua hanyalah seorang peri iblis, dia menyerah kepadaku lebih awal daripada kamu. Jika kau benar-benar ingin mengikutiku untuk bertemu dengan para suster yang tinggal di desa Xiaoxi, sebaiknya kau panggil suster Wan Hua sekarang." Penguasa kota Wan Hua terkejut dan berkata cepat, Tidak, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Aku dari klan iblis." Li Fugui menyela perkataan penguasa kota Wan Hua sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya dan berkata, "Wan Hua, aku akan mengatakannya sekali lagi, aku tidak peduli kau adalah ras iblis atau bukan. Tapi sekarang, kita adalah ras manusia. Karena kita adalah ras manusia, kita harus mematuhi aturan ras manusia." Setelah mengatakan ini,
Li Fugui berkata kepada Siji, "Saudari Siji, apakah kamu akan berteriak sekarang atau tidak? Jika kamu tidak berteriak, aku harus mempertimbangkan kembali apakah akan membawamu bersamaku saat aku kembali ke desa Xiaoxi kali ini." Jika Li Fugui berani berbicara kepada putri mayat seperti ini ketika dia baru saja meninggalkan Istana Matahari, putri mayat pasti akan sangat marah dan akan menyebabkan kekacauan besar. Tapi sekarang, amarah kasar sang putri mayat sudah sebagian besar hilang. Meski wajahnya masih penuh dengan 3 kata, tidak bahagia. Namun setelah melihat ekspresi penuh tekad di wajah Li Fugui, Siji akhirnya berkata kepada Li Fugui dengan nada memelas, "Baiklah, tapi di hadapan peri iblis, aku tidak akan memanggilmu Suster Wanhua." Li Fugui juga tahu cara berhenti saat Anda masih unggul. Jika Anda ingin mengendalikan Korps Princess sepenuhnya, Anda harus terus mencoba menantang batas akhir Korps Princess seperti yang Anda lakukan sekarang. Biarkan Siji secara bertahap menerima dari lubuk hatinya kenyataan bahwa dia sepenuhnya dikendalikan oleh Li Fugui. "Baiklah, saat kita kembali ke desa Xiaoxi, kamu bisa mulai memanggilku Suster Wanhua." Roh ginseng kecil itu tidak terlalu peduli dengan gelar-gelar yang berantakan ini. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di rumah Li Fugui sehingga dia tahu segalanya tentang orang-orang dan hal-hal di sekitar Li Fugui. Suetu tidak dapat menahan tawa ketika melihat Li Fugui dan ketiga gadis itu mengobrol satu sama lain. "Haha, bos, apakah Anda sudah membuat pengaturan? Jika sudah, kita harus bergegas kembali karena hari sudah mulai malam." Li Fugui berkata, "Baiklah, ayo kita kembali sekarang. Namun, sebelum kamu kembali, kamu masih harus pergi ke desa Xiaoxi." Suetu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Untuk apa aku kembali?" Li Fugui berkata, "Wang Xiaoli masih di desa Xiaoxi. Pasti ada seseorang yang mengelola Hotel Qinglong, kan?" Wajah Suetu memerah saat ini, dan dia berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Bos, aku tidak apa-apa bagiku untuk terbang ke sini sendirian, tetapi jika aku terbang ke sini dengan seseorang." Li Fugui berkata terus terang, "Aku tidak memintamu membawa Wang Xiaoli ke sini." Sambil berbicara, Li Fugui memanggil seekor unicorn. Setelah unicorn itu mendarat, dia berkata terus terang kepada Suetu, "Kamu bawa unicorn itu kembali bersamamu. Lalu biarkan Wang Xiaoli menunggangi punggung unicorn itu dan membawanya kembali kepadaku sesegera mungkin." Suetu cukup dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Setelah melihat unicorn itu, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali sekarang." Dengan unicorn, hanya butuh 3 hingga 5 menit untuk pergi ke desa Xiaoxi dan kembali. Tidak lama, Wang Xiaoli dibawa ke atap, namun setelah mendarat, Wang Xiaoli tampak pucat dan masih merasa seperti sedang bermimpi. Li Fugui melihat Wang Xiaoli berdiri di sana dengan tatapan kosong, tidak dapat berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, melangkah maju, menepuk bahu Wang Xiaoli dengan lembut, lalu mengalirkan energi di tubuhnya dan menyuntikkan sebagian ke tubuh Wang Xiaoli. "Mengapa kamu diam saja?" Setelah Wang Xiaoli tersadar, dia berkata dengan gemetar, "Bos Li, apakah aku masih hidup? Apakah aku masih di dunia manusia? Mengapa aku merasa seperti berada di dunia lain?" "Ini, Anda bisa terbang. Bagaimana mungkin Tuan Suetu juga bisa terbang? Dan ini? Apa ini? Apakah ini tunggangan para dewa yang legendaris?" Menghadapi serangkaian pertanyaan Wang Xiaoli, Li Fugui hanya berkata, "Jangan khawatir tentang hal-hal ini, dan jangan memberitahu siapapun tentangnya di masa mendatang. Selama aku pergi, kamu mengelola Hotel Qinglong dengan cukup baik. Aku hanya menyuntikkan sedikit energi vital ke dalam dirimu, dan sekarang kamu bisa dianggap sebagai seorang kultivator."
Setelah kamu terbiasa dengan perasaan energi vital di tubuhmu, aku akan membiarkan Suetu mengajarimu beberapa rumus mental, dan kamu harus berlatih dengan tekun di hari kerja. Wang Xiaoli menatap Li Fugui dengan heran. Menjadi seorang kultivator tampak sangat jauh darinya sebelumnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang, beberapa kata santai Li Fugui akan menariknya ke dunia lain. Setelah Li Fugui selesai berbicara, sebelum Wang Xiaoli dapat mencerna sepenuhnya apa yang baru saja dikatakannya, dia melanjutkan, ada satu hal lagi. Aku akan kembali ke desa bersama mereka selanjutnya. Anda akan tinggal di hotel selama 1 atau 2 hari ke depan. Apakah Anda melihat orang-orang ini di dekat Anda? Sediakan lantai terpisah untuk mereka tinggali. Jangan tempatkan tamu atau terlalu banyak staf layanan di lantai mereka pada hari kerja. Apapun yang mereka butuhkan, kirimkan saja seseorang untuk mengantarkannya kepada mereka. Wang Xiaoli mengangguk pelan dan berbisik, baiklah, Tuan Li, saya akan mengingatnya. Demi keselamatan, Li Fugui dengan sungguh-sungguh berkata kepada pemimpin Sekte Elang Langit dan yang lainnya di depannya, kalian tetaplah di sini untuk saat ini. Jangan berkeliaran tanpa izinku, juga, jika iblis datang ke Kabupaten Qinglong lagi. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Zenhard Demon Venerable memimpin dan berkata, jangan khawatir, Master Li. Jika ada lebih banyak peri iblis yang datang ke Kabupaten Qinglong, mereka tidak akan berani bertindak gegabah denganku di sini. Li Fugui menatap Raja Iblis Zenhard dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, aku tahu bahwa dengan kekuatanmu, mudah untuk menangkap iblis abadi biasa. Tetapi kamu tidak boleh membunuh iblis abadi itu. Setelah kamu menangkap mereka, bawa mereka langsung kepadaku. Jika kau berani membunuh peri iblis dengan seenaknya, aku pun tidak akan membiarkanmu begitu saja. Zenhard Demon Venerable berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Guru Li. Li Fugui menatap peri iblis lainnya. Ketika mereka semua mengangguk setuju, dia berbalik dan berkata kepada Siji, Suetu dan yang lainnya sambil tersenyum, ayo kembali. Suetu mengikuti Li Fugui dari dekat dan terbang ke awan. Sebentar, ketika mereka tiba di dekat pintu masuk desa Xiaoxi, Li Fugui menemukan tempat kosong, mendarat di sana, dan kemudian berjalan kembali ke desa. Suetu menghampiri Li Fugui dan bertanya tanpa henti, Bos, apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini? Dan, apa yang dilakukan para iblis dan peri ini? Mengapa mereka datang ke desa Xiaoxi kita? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, sulit untuk menjelaskan masalah ini kepadamu dalam beberapa kata. Saat kita duduk untuk mengobrol di malam hari, aku akan menceritakannya kepadamu secara rinci. Suetu terus bertanya, juga, kamu meninggalkan peri-peri iblis ini di Kabupaten Qinglong. Apakah kamu tidak takut mereka akan menyerang orang-orang di Kabupaten Qinglong lagi? Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak, mereka tidak perlu melakukan itu sekarang. Suetu seperti bayi yang penasaran saat ini, teruslah bertanya. Kami tidak berjalan jauh, Li Fugui melihat sosok yang dikenalnya. Pada saat ini, Yerong membawa beberapa staf kantor dari komite desa ke ladang obat-obatan di gunung seberang. Ketika Yerong secara tidak sengaja melihat Li Fugui datang ke arahnya, dia hampir tidak mempercayai matanya. Dia berdiri di sana dengan linglung, menatap Li Fugui dengan tak percaya. Baru ketika Li Fugui mendekat, dia mengulurkan tangan dan menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Air mata langsung mengalir di mata Yerong. Dia menangis, membuka tangannya, dan langsung berlari menuju Li Fugui. Ketika Li Fugui melihat Yerong seperti ini, dia juga membuka tangannya. Setelah Yerong menerkamnya, dia memeluk Yerong.
Kenapa kamu menangis? Berhentilah menangis. Aku kembali untuk menemui kalian. Yerong tidak mengatakan apa-apa, tetapi membenamkan kepalanya di lengan Li Fugui sambil menangis. Li Fugui mengulurkan tangannya, menepuk punggung Yerong pelan, lalu terus membujuknya. Jangan menangis. Tangisanmu membuatku ingin menangis juga. Bersambung.